Bukankah ketika Allah ingin memperbaiki rusaknya penduduk bumi ini, dengan cara yang pertama adalah mengutus seorang utusan. Diangkatlah Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang pertama dilakukan oleh Allah adalah mengangkat seorang pemimpin. Karena dulu eranya nubuwah, era kenabian, maka yang diangkat oleh Allah adalah seorang nabi, walaupun beliau sendirian. Tadi dikatakan, nanti diperlihatkan ada seorang nabi yang gak punya umat gitu saja ya. Nah, tidak punya ustadz, tidak punya umat, hanya sendirian nabinya. Tidak masalah. Tetapi tetap dia adalah seorang Rasulullah, seorang utusan Allah. Sehingga hidup terpimpin ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi yang pertama sampai Nabi yang terakhir. Nabi yang pertama dijadikan Abbas sebagai khalifah, pemimpin, walaupun dia baru sendirian. Kemudian terakhir Nabi Muhammad juga demikian, diangkat Rasul sebagai nabi, sebagai pemimpin yang nanti akan memperbaiki kondisi masyarakat setempat. Maka pemimpin ini adalah syarat kita melaksanakan agama. Apa artinya pemimpin? Ada beberapa urgensi seorang pemimpin. Di antaranya adalah faktor penting untuk mencapai tujuan hidup masyarakat. Umat mau dibawa kemana? Lihat pemimpinnya. Umat yang tidak punya pemimpin, maka mereka akan berjalan sendiri-sendiri. Imam As-Sa'di menjelaskan, orang yang hidupnya berpecah belah dan bermusuh-musuhan, maka mereka akan berbuat dan berusaha sesuai dengan hawa nafsunya sendiri-sendiri, meskipun nanti akan terjadi bencana yang melanda. Apa maksudnya? Secara psikis, Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, orang yang hidupnya tidak memiliki pemimpin, dia akan melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri-sendiri. Kenapa? Bebas. Tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mengajak, apalagi beribadah sesuai dengan sunnah. Yang kedua, eksistensi satu umat itu ditandai dengan adanya seorang pemimpin. Umat tidak memiliki kekuatan izzah apabila tidak memiliki seorang pemimpin. Dan yang ketiga adalah agar bisa memberlakukan hukum-hukum Allah. Hukum Allah ditegakkan oleh Nabi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad diangkat sebagai pemimpin. Siapa yang akan membawa pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah. Walaupun hanya sebagian kecil, tahap pertama baru keluarganya, kemudian banyak. Walaupun sedikit, tetapi apa? Memberlakukan hukum atau nilai-nilai yang diajarkan oleh agama itu. Tanpa seorang pemimpin, maka kita tidak bisa memberlakukan nilai-nilai agama itu. Sedangkan yang keempat adalah amanah yang harus ditunaikan dan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Seorang pemimpin dimanapun tingkatnya, dimanapun levelnya, harus amanah, menunaikan dengan baik. Kenapa? Di dunia akan dimintai pertanggungjawaban, apalagi di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Naibul Imam Semarang dan Demak serta para ikhwan, akhwat seluruhnya yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan tergolong orang yang solih dan solihah. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Sebagaimana tadi dalam muqaddimah saya bacakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ayat ini akan saya coba mengkajinya dengan beberapa cara. Di antaranya pertama dengan pendekatan sejarah. Ada yang mengatakan historical approach. Kenapa? Mempelajari agama Islam dengan pendekatan sejarah berarti mencoba mengungkap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, khususnya pada masa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dengan menggunakan pendekatan sejarah ini akan memberikan kemudahan bagi umat Islam ini untuk memahami ajaran Islam. Sehingga ayat-ayat bisa dilihat bagaimana sejarah zaman dahulu. Ini untuk memudahkan bagaimana memahami konteks, memahami ayat-ayat yang turun pada zaman dahulu kala. Namun karena waktunya yang cukup lama, sekitar 1400 tahunan yang lalu ya, sekitar 1400 ribuan yang lalu ayat ini diturunkan. Ada yang mendasari satu pertanyaan, mengapa Rasul diutus ke alam semesta ini sebagai rahmat? Apakah sebelum diutusnya Nabi belum memiliki nilai rahmat bagi ajaran-ajaran yang sudah ada? Apakah ajaran, keyakinan, milah yang sudah ada tidak mampu memberikan nilai rahmatan lil alamin? Maka jawabannya belum. Jawabannya adalah belum. Ajaran yang ada belum sampai kepada memberikan nilai bagi seluruh alam semesta. Maka ayat ini turun adalah untuk menegasikan atau menangkal tentang beberapa keyakinan dan beberapa milah yang mereka tidak punya nilai rahmat bagi alam semesta ini.
Ada yang mengatakan rahmat itu adalah al khair was sa'adah fid dunya hatal akhirah. Yang dinamakan rahmat itu adalah kebaikan dan kebahagiaan. Tidak hanya di dunia tapi juga sampai ke akhirat. Maka diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipastikan itu akan memberikan kebaikan dan memberikan kebahagiaan. Baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita lihat sejarah coba. Sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa ajaran yang di sana betul-betul tidak memberikan rasa ketenangan, ketentraman dan juga apalagi kebahagiaan. Yang pertama adalah tentang paganisme. Paganisme itu adalah kepercayaan tentang banyaknya Tuhan yang diyakini. Tuhan itu jumlahnya tidak satu. Tuhan itu jumlahnya banyak. Bahkan di komplek Ka'bah itu ada sekitar dulu 360-an berhala. Dan tiap-tiap kabilah memiliki berhala yang diagung-agungkan. Kalau dalam bahasanya hadis yang tadi disampaikan oleh Naib Demak, itu adalah kata al-musyrikun, yaitu orang-orang yang mempersekutukan Allah. Mereka percaya banyak sekali Tuhan-Tuhan yang dapat memberikan manfaat dan bisa menolak madharat. Ternyata paganisme ini, kegiatan syirik ini tidak memberikan nilai kebaikan bagi manusia. Kenapa? Mereka mempertuhankan material. Mereka mempertuhankan benda, berhala yang memiliki sifat fana. Yang memiliki sifat akan mengalami kehancuran. Yang kedua, kondisi Arab sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sangat mengagung-agungkan sukunya, sukuismenya tinggi, asobiahnya sangat tinggi. Maka ada pendapat yang mengatakan sukuisme yang paling tinggi di dunia adalah bangsa Arab Saudi. Sedangkan bangsa Arab Saudi yang paling besar sukuismenya adalah Quraisy. Suku Quraisy itu merasa paling superioritas. Kenapa? Salah satunya adalah mereka diberi kunci Ka'bah. Dan mereka diberi tanggung jawab untuk melayani jamaah haji yang datang ke sana. Mereka memberikan makanan, mereka memberikan minuman. Maka suku Quraisy adalah suku yang paling merasa superioritas, paling tinggi. Dan qadarullah, Nabi Muhammad diutus dari suku Quraisy. Disinilah nanti Rasul akan membongkar akar daripada asobia itu, akan diganti dengan pemerataan nilai-nilai keadilan. Tentunya ini sangat berat perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena resiko gangguan tantangannya adalah sampai proses pembunuhan dan juga sampai pengusiran, sehingga Nabi sempat hijrah ke Madinah. Hadirin rahimakumullah, sukuisme ini menyebabkan peperangan yang berkelanjutan yang tidak ada ujungnya. Dalam tarikh disebutkan bahwa
mereka saling berperang, bukan berperang, yuharibu, mereka saling berperang. Saling berperang sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Padahal yang namanya peperangan ini tidak menyebabkan damai di dalam hatinya dan juga damai dalam zohirnya. Yang namanya perang itu pasti menyengsarakan. Tetapi orang Arab itu mereka dengan sukuisme yang tinggi, masing-masing kabilah merasa paling benar, merasa harus dibela, entah benar entah salah, mereka lakukan hal itu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah mereka liberalisme, atau mereka ada kebebasan untuk berekspresi tanpa hukum yang diimaninya. Bebas sebebas-bebasnya, tidak ada urusan dengan agama. Saya mau melakukan apapun itu adalah urusan saya. Kami mau melakukan apapun adalah itu urusan kami, kabilah kami. Tidak ada urusan benar salahnya, tidak ada urusan dengan norma dan hukum yang berlaku. Contohnya apa? Mereka suka membunuh anak-anak karena takut miskin. Karena anggapan bahwa anak ini tidak mendatangkan rizki, tapi mereka khawatir kalau nanti terjadi kemiskinan karena orang tua berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Tidak hanya itu, bahkan mereka suka menanam anak perempuannya dalam keadaan hidup. Kenapa? Karena orang Arab punya keyakinan bahwa anak perempuan itu membawa sial. Anak perempuan membawa sial. Maka begitu lahir perempuan, mereka merasa aib kalau punya anak perempuan. Hadirin rahimakumullah. 3 sedikit yang saya sampaikan ini menunjukkan bagaimana kondisi Arab saat itu tidak bisa memberikan kebahagiaan. Kalau ini diteruskan, maka dunia akan mengalami kehancuran. Sebuah pendapat menjelaskan begini. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena penduduk bumi ini dalam keadaan rusak. Maka cara Allah memperbaikinya adalah dengan mengutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menentangnya berarti dia telah berbuat kerusakan di muka bumi. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana melihat kondisi ini? Kemudian Allah turunkan ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan rahmat bagi alam semesta. Tidak hanya untuk kalangan manusia, tidak hanya untuk lingkungan Arab saat itu, tidak hanya berlaku di bumi, tapi rahmatan lil alamin itu sifatnya adalah universal. Seluruh makhluk merasakan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nilai rahmat ini tidak bisa dibatasi oleh satu tempat saja. Sehingga Islam sampai ke Nusantara, Islam sampai ke Amerika, Islam sampai ke mana-mana. Itu menunjukkan apa? Islam itu adalah memberikan nilai kebaikan dan juga kebahagiaan. Siapa yang berpegang dengan Islam, dia akan mendapatkan al-khair dan juga as-sa'adah. Mendapatkan kebaikan dan juga akan mendapatkan kebahagiaan. Imam An-Nawawi
dalam tafsirnya menjelaskan ada 5 rahmat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Rasul menjelaskan jalan menuju taubat. Melihat kondisi masyarakat yang begitu parahnya kepribadiannya, kelakuannya, moralnya, akhlaknya, maka Rasul datang mengajak kepada masyarakat untuk segera bertaubat, tabayatubu, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang didakwahkan adalah kalimat la ilaha illallah. Enggak ada ilah kecuali hanya Allah. Dakwah disampaikan, dan itu berlaku untuk seluruh kabilah yang ada dimanapun berada, dan itu berlaku untuk seluruh bangsa yang ada di jagat raya ini. Tidak dibatasi oleh satu suku saja, apalagi hanya suku Quraisy saja, tapi berlaku untuk semuanya. Maka kalimat tauhid ini mengajak kepada umat Islam pada umumnya dan juga pada kaum musyrikin kafirin Quraisy Arab saat itu, satu, untuk meyakini bahwa sesembahan hanya satu yang sifatnya adalah abadi, dan yang kedua adalah mengakui Muhammad adalah utusan Allah, mengakui Muhammad adalah seorang pemimpin yang akan membawa umatnya agar bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Yang kedua, dengan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ditegakkanlah hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian hukum yang ada pada masa jahiliyah yang masih sesuai maka diteruskan, tetapi yang tidak sesuai maka kemudian diperbaharuinya, direvisi, bahkan sampai pada diganti dan dibuang. Karena Islam itu adalah juga bisa mengadopsi hukum-hukum yang tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang tidak sesuai diganti. Agar apa? Nilai keadilan, nilai kebaikan, kebahagiaan terwujud. Tanpa adanya hukum yang ditegakkan, maka tidak mungkin kita hidup bahagia. Keadilan, kesejahteraan, kebahagiaan, itu salah satu caranya adalah penegakan hukum. Yang salah harus dihukum, kemudian yang benar harus diberikan imbalan. Selama hukum tidak pernah ditegakkan, maka tidak ada yang namanya kebahagiaan. Maka diutusnya Nabi adalah untuk menegakkan hukum-hukum yang berlaku tidak hanya untuk bangsa Arab saat itu. Sedangkan yang ketiga adalah sebagai wazan antara halal dan haram, kata beliau. Harus jelas, harus ditimbang mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak boleh. Halal itu kan boleh, haram itu kan tidak boleh. Maka ini hukum yang harus tegakkan. Yang halal itu mengandung nilai kebaikan, sedangkan yang haram itu mengandung nilai kerusakan. Rasul SAW menebarkan itu. Halal haram ditegakkan di sana. Sehingga ketika seseorang sudah mulai mengakui tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, sudah mulai bisa di sana meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang keempat adalah umatnya Nabi Muhammad, apabila dia melakukan perbuatan dosa tidak langsung diazab. Berbeda dengan umat-umat sebelum Nabi, begitu berbuat maksiat maka musibah langsung menimpanya. Banjir bandang, bumi memakan penduduknya. Kenapa? Karena di antara doa para nabi sebelum Nabi Muhammad itu adalah minta
ditahkim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka langsung merasakan siapa yang berbuat dosa, maka mereka langsung mendapatkan siksa saat itu. Zaman Nabi tidak. Zaman Nabi Muhammad tidak. Hari ini kita berbuat dosa, tidak Allah binasakan. Ternyata apa? Yang kelima adalah azab nanti diakhirkan sampai kematiannya. Dikandung maksud apa? Agar orang yang berbuat durhaka nanti mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mendoakan kepada mereka. Ketika suatu hari Nabi diminta mendoakan melaknat satu kaum, maka Nabi mengatakan, saya diutus untuk memberikan rahmat bagi mereka. Maka doa yang dipanjatkan oleh Nabi bukan doa melaknat kaumnya yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. 5 kata Syekh Imam An-Nawawi tentang bagaimana nilai rahmatan lil alaminnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini. Selanjutnya hadirin rahimakumullah. Kalau kita sudah melihat kondisi orang Arab sebelum itu, kemudian diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mulai meninggalkan yang diharamkan, melaksanakan yang dihalalkan, kemudian hukum-hukum Allah ditegakkan, maka mereka dalam keadaan berbahagia. Keadilan itu merata di mana-mana. Kesejahteraan, kebahagiaan. Setelah diutusnya Nabi Muhammad, mereka merasakan hal itu. Yang dulunya mereka saling berperang, sekarang mereka saling bersaudara satu dengan yang lainnya. Yang mereka dulu suka membunuh anak perempuannya karena aib, mereka sekarang memuliakan orang-orang perempuan. Maka emansipasi wanita sebenarnya sudah diterapkan oleh Islam. Bahkan adalah salah satu surat yang namanya surat An-Nisa. Di kitab lain tidak ada, Pak. Di kitab selain kitab Al-Quran tidak ada surat yang namanya An-Nisa yang membicarakan tentang perempuan. Kenapa? Karena memang Islam itu sangat memuliakan kaum Hawa. Tetapi cara memuliakannya berbeda dengan cara-cara orang-orang yang tidak paham dengan agama Islam. Beda sekali cara memuliakan kaum Hawa. Kemudian setelah diutusnya Nabi SAW, mereka ternyata hidupnya bahagia. Bahkan kekuatan kecil bisa mengalahkan kekuatan yang sangat besar jumlahnya. Kenapa? Karena memiliki akidah yang kuat. Karena kalimat la ilaha illallah mereka memilikinya. Hadirin rahimakumullah, kalau kita implementasikan pada era sekarang, kita wujudkan pada era sekarang, bagaimana bentuknya? Yang pertama adalah hidup terpimpin. Bukankah ketika Allah ingin memperbaiki rusaknya penduduk bumi ini, dengan cara yang pertama adalah mengutus seorang utusan. Diangkatlah Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang pertama dilakukan oleh Allah adalah mengangkat seorang pemimpin. Karena dulu eranya nubuwah, era kenabian, maka yang diangkat oleh Allah adalah seorang nabi. Walaupun beliau sendirian. Tadi dikatakan, nanti diperlihatkan ada seorang nabi yang gak punya umat gitu saat tadi ya. Nah, tidak punya ustadz, nah, tidak punya umat, hanya sendirian nabinya. Tidak masalah.
tetapi tetap dia adalah seorang Rasulullah, seorang utusan Allah. Sehingga hidup terpimpin ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi yang pertama sampai Nabi yang terakhir. Nabi yang pertama dijadikan Adam sebagai khalifah, pemimpin. Walaupun dia baru sendirian. Kemudian terakhir Nabi Muhammad juga demikian. Diangkat Rasul sebagai Nabi, sebagai pemimpin yang nanti akan memperbaiki kondisi masyarakat setempat. Maka pemimpin ini adalah syarat kita melaksanakan agama. Apa artinya pemimpin? Ada beberapa urgensi seorang pemimpin. Di antaranya adalah faktor penting untuk mencapai tujuan hidup masyarakat. Umat mau dibawa kemana? Lihat pemimpinnya. Umat yang tidak punya pemimpin, maka mereka akan berjalan sendiri-sendiri. Imam As-Sa'di menjelaskan, orang yang hidupnya berpecah belah dan bermusuh-musuhan, maka mereka akan berbuat dan berusaha sesuai dengan hawa nafsunya sendiri-sendiri. Meskipun nanti akan terjadi bencana yang melanda. Apa maksudnya? Secara psikis, Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan orang yang hidupnya tidak memiliki pemimpin, dia akan melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri-sendiri. Kenapa? Bebas. Tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mengajak, apalagi beribadah sesuai dengan sunnah. Yang kedua, eksistensi satu umat itu ditandai dengan adanya seorang pemimpin. Umat tidak memiliki kekuatan izzah apabila tidak memiliki seorang pemimpin. Dan yang ketiga adalah agar bisa memberlakukan hukum-hukum Allah. Hukum Allah ditegakkan oleh Nabi, kenapa? Karena Nabi Muhammad diangkat sebagai pemimpin. Siapa yang akan membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah. Walaupun hanya sebagian kecil, tahap pertama baru keluarganya. Kemudian banyak. Walaupun sedikit, tetapi apa? Memberlakukan hukum atau nilai-nilai yang diajarkan oleh agama itu. Tanpa seorang pemimpin, maka kita tidak bisa memberlakukan nilai-nilai agama itu. Sedangkan yang keempat adalah amanah yang harus ditunaikan dan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Seorang pemimpin dimanapun tingkatnya, dimanapun levelnya, harus amanah, menunaikan dengan baik. Kenapa? Di dunia akan dimintai pertanggungjawaban, apalagi di akhirat juga akan dimintai pertanggungjawaban. Dari kepemimpinan ini adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Sedangkan yang kelima adalah memecahkan masalah secara bersama-sama. Jika ada masalah, maka pemimpin mengambil tindakan, mengumpulkan beberapa orang, bagaimana dibicarakan untuk menyelesaikan masalah itu. Satu kaum umat yang tidak ada pemimpinnya, maka ketika terjadi masalah, tidak ada yang bisa memutuskan. Kenapa? Karena sebagian dari mereka berupaya untuk menyampaikan ide-ide yang terbaik. Kalau idenya berbeda, siapa yang memutuskan? Di tingkat unit terkecil saja keluarga, itu ada kepala keluarga, iya apa tidak? Di dalam keluarga ada kepala keluarga enggak? Ada. Coba kalau enggak ada kepala keluarga. Kita sudah diajari dari unit yang terkecil itu dalam keluarga sudah ada yang namanya kepala keluarga.
Kalau sudah ada kepala keluarganya, berarti dialah pemimpin unit terkecil dalam keluarganya yang bertanggung jawab bagi anggota keluarga yang lainnya. Hadirin rahimakumullah. Kalau misalkan umat Islam ini tidak punya pemimpin, mau dibawa kemana? Siapa yang mengarahkan kita? Siapa yang akan menyelesaikan masalah? Siapa yang akan terus menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka melalui surat Al-Anbiya 107 yang pertama adalah hidup terpimpin. Yang kedua adalah kesatuan umat. Tidak mungkin kalau sudah mengangkat seorang pemimpin, kemudian dia tidak hidup berjamaah. Berjamaah itu hidup bersama-sama, dipimpin oleh seorang imam. Ini adalah kehidupan yang dilaksanakan oleh para nabi dan khulafaur rasyidin, para sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Hidup berjamaah. Dalam sebuah hadis dijelaskan al-jama'atu rahmatun. Nah, ini ada hubungan sekali dengan surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Kemudian hadis al-jama'atu rahmah. Al-jamaah itu memberikan nilai kasih sayang, memberikan nilai rahmatan, atau memberikan al-khair was sa'adah, memberikan kebaikan dan kebahagiaan. Maka dengan hidup berjamaah itu harapannya menurut hadis Nabi, kita hidupnya dalam keadaan baik dan bahagia. Hidup berjamaah itu sebenarnya pesan tekstual dari itu adalah kita menjadi al-khair wa sa'adah. Kita jadi baik dan kita jadi bahagia. Kalau ternyata kita sudah hidup berjamaah tapi belum dalam kebaikan, maka introspeksi pada diri kita. Apa yang keliru dari diri kita? Kenapa yang muncul dari saya adalah keburukan? Padahal al-jama'atur rahmat adalah al-khair. Selalu dalam kebaikan. Karena imam selalu memesankan kepada kita hal-hal yang baik. Maka beat itu tidak mutlak dalam ketaatannya, ya. Beat itu tidak mutlak dalam ketaatannya. Ketaatan itu kalau imam itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah wajib ditaati. Tetapi kalau tidak mendasari itu semuanya, kita tidak wajib mentaatinya. Wajibnya adalah menasehati, bukan mundur. Perhatikan, ya. Bukan mundur, bukan keluar. Karakter orang yang berjamaah ketika itu adalah benar, maka patuhilah. Kenapa? Patuh agar kita dalam al-khair, agar kita dalam kebaikan. Kalau itu benar, kemudian kita tidak mentaatinya, maka bisa jadi itu faktor penyebab kita tidak di dalam al-khair, kita tidak dalam kebaikan, adanya dalam setengah kebaikan. Yang kedua, as-sa'adah. Ada pertanyaan yang bisa jadi renungan untuk kita semuanya. Apakah dengan mentaati hidup berjamaah dan berimamah, kita hidupnya menjadi bahagia? Apakah kita merasakan senangnya
Apa kita merasakan bahagianya memiliki seorang pemimpin, memiliki seorang imam, hidup berjamaah? Bahagia apa tidak? Saadah apa tidak? Karena konsepnya bahagia. Orang yang hidup berjamaah, hidupnya bahagia. Ini masih di dunia dulu ya. Ini ukurannya di dunia, belum ke akhirat, di dunia. Di dunia hidupnya bahagia. Meskipun ukuran bahagia adalah relatif. Tetapi sederhananya menurut saya yang namanya bahagia itu saat kita mampu melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Itu bahagia. Imam mengajak kita patuh kepada Allah dan Rasulnya. Maka orang ketika melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulnya, berarti dia dalam kebahagiaan. Kenapa kita beribadah kadang tidak merasakan bahagia? Kenapa kita datang ke masjid kok selesainya enggak bahagia? Kenapa kita sholat kok selesainya capek? Kenapa kita sedekah kok isinya malah ngundul? Kenapa kita infak selesainya kok malah tidak menyebabkan bahagia, tapi menyebabkan sengsara? Bisa jadi ini bahan renungan bagi kita semuanya. Di manakah letak kesalahannya? Tidak mungkin hadis itu salah. Ini betul. Kira-kira hadis Nabi salah apa benar? Al-Quran dan As-Sunnah itu kebenarannya bersifat absolut, mutlak. Nah, Al-Quran dan Al-Hadis itu kebenarannya mutlak, dijamin tidak keliru. Kalau dalam aplikasinya keliru, maka tidak sesuai dengan rumusnya. Bukan berarti rumusnya salah, tetapi kita menerapkannya keliru. Hadirin rahimakumullah. Maka kesatuan umat ini adalah dalam bentuk berjamaah, sudah dilaksanakan oleh para nabi. Sudah dilaksanakan oleh para sahabat. Mereka hidup dalam kesatuan umat. Mereka menegakkan hukum Allah, yaitu dengan mengakui sebagai seorang pemimpin adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir adalah ketaatan itu penting. Ketaatan ini penting. Taat itu manut, menurut, tunduk, patuh. Itu yang namanya taat. Patuhnya, tunduknya dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menetapi hidup berjamaah dan berimamah, perhatikanlah ketaatannya. Perhatikanlah ketaatannya. Meskipun ketaatan itu adalah sesuatu yang dibenci. Meskipun ketaatan itu adalah sesuatu yang tidak disukai, tetapi itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan baik kembali kepada diri kita sendiri. Hadirin rahimakumullah. Terjadinya banyak bencana atau kekalahan umat Islam dalam konteks sejarah. Perang Uhud ya. Perang Uhud sebagian sejarawan mengatakan umat Islam kalah. Nah, sebagian sejarawan mengatakan kalah perang Uhud. Nah, berarti sebagian ada yang mengatakan menang. Saya melihat satu sisi. Kenapa umat Islam saat itu dikatakan kalah? Karena umat Islam porak-poranda sampai mundur, dikejar-kejar oleh orang kafir. Salah satu faktor utamanya adalah ketaatan kepada seorang pemimpin tidak diindahkan. Saya membuat penelitian tentang perang Uhud. Ternyata berapa? Hanya 20% pasukan pemanah yang di Gunung Uhud yang taat dengan perintah
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 20% coba. Yang 80% mereka turun untuk apa? Ghanimah. Turun mereka. Hanya 20% bertahan. Nah, orang kafir tahu kekuatannya di sana, ambil strategi kemudian masuk ke sana, naik. Yang 20 bisa dihancurkan dan sebagian bisa selamat. Itulah ketaatan. Ketaatan kepada Allah, Rasulullah itu sifatnya mutlak. Tetapi ketaatan kepada Imamul Muslimin, kalau itu mendasari Al-Quran dan As-Sunnah, maka laksanakanlah. Tidak usah memikirkan nasib bagaimana, tapi laksanakan saja. Jangan sampai peristiwa Uhud menyebabkan kekalahan bagi diri dan bagi semuanya. Sekarang kondisi muslimin sedang terpuruk. Rohingya terus diintimidasi. Palestina belum bisa membebaskan dari Zionis Israel. Kashmir sama dan berbagai negeri juga demikian. Bahkan yang sedang ramai adalah perang Rusia dengan Ukraina yang terus berkembang. Itu tidak perang 1-2 negara, tapi perangnya para super power. Ukraina sebagai ladang untuk unjuk kekuatan yang ada. Apakah ini sama dengan Arab qoblal mab'as? Apakah ini sama Arab sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masing-masing negara berupaya untuk mengalahkan negara-negara yang lainnya. Kalau itu iya, maka jawabannya adalah Al-Anbiya 107. Harus ada seorang pemimpin. Lama-kelamaan manusia ini akan mengalami kebosanan, Pak. Lama-kelamaan manusia akan mengalami kejenuhan dengan berbagai kejadian yang tidak menyenangkan. Yang punya anak kecil takut ada penculikan. Yang orang besar, dewasa takut nanti di jalan dijambret. Yang mau kemana khawatir terjadi ini dan itu. Dan juga perilaku amoral terus merajalela. Gini mboten. Perbuatan kerusakan terus merajalela apa berhenti? Makin banyak kualitasnya dan makin banyak kuantitasnya. Maka Buya Hamka mengatakan manusia lama-kelamaan nanti akan mencari peraturan yang cocok untuk kehidupan mereka. Belum mengatakan demikian. Sedangkan sistem Islam nanti akan diyakini oleh mereka sebagai sistem yang paling cocok untuk kehidupan mereka. Meskipun mereka tidak memeluk agama Islam. Kenapa? Hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak punya kepentingan kecuali untuk maslahatan fid dunya wal akhirah. Tetapi hukum-hukum selain dari Allah itu akan membawa kepada kepentingan-kepentingan yang ada. Maka insya Allah hukum Allah yang berupa al-jamaah wal imamah itu adalah solusi dari problematika umat manusia. Meskipun mereka tidak memeluk agama Islam, meskipun mereka tidak menetapinya, maka yakinlah dengan hukum yang Allah perintahkan ini kita menjadi orang yang tunduk patuh kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasul suatu hari sempat merindukan saudara-saudaranya. Rasul dulu sempat merindukan saudara-saudaranya. Ikhwannya itu dirindukan oleh Allah. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang hidup setelah masa Rasul SAW,
mereka tidak pernah melihat Rasul, mereka tidak pernah berjumpa dengan Rasul, tapi mereka mengimani apa yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan kita termasuk ikhwan-ikhwan yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.